Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tempat ini adalah tempat kita menuntut ilmu, dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 8. Ya, insya Allah bersama kakak Rudi Hartono. Nah, di slide kalian bisa lihat di situ ada sketsa atau lukisan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti akan kita bahas tentunya, karena sekarang pembahasan kita masih di Daulah Abbasiyah, dan nanti salah satu tokoh yang paling masyhur, terkenal, dan membawa perubahan yang cukup signifikan adalah Salahuddin Al-Ayyubi, tanpa mengecilkan khilafah-khilafah yang lain. Nah, di slide juga kalian bisa lihat itu adalah sketsa di mana saat peperangan salib itu. Jadi di mana orang-orang Kristen, salah satunya Kristen Koptik kalau kalian pelajari, itu dilambangkan dengan salib ya, dengan lambang keagamaan mereka, yang nanti pemimpinnya itu oleh koalisi dari Prancis, dan tentunya nanti juga dari tentara Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang berada di sebelah kiri kalian kalau di slide ya, yang menggunakan bendera warna merah itu, dan lambangnya adalah bulan. Dan nanti memang di sini lengkap karena nanti sungguhnya banyak juga bendera-bendera yang berkalimatkan tauhid seperti itu. Nah, secara garis besar yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini adalah kemajuan peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah. Di dalam Daulah Abbasiyah, yang garis besarnya, yang pertama adalah proses berdirinya. Yang kedua, peradaban, dari peradaban Islam tentunya, saat Daulah Ayyubiyah. Dan pemimpin-pemimpin besar. Nanti akan ada sedikit selain Salahuddin Al-Ayyubi yang akan kita bahas. Nah, sebelum memasuki mata pelajaran intinya, tentu di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam nanti ada karakter yang harus dikembangkan oleh setiap kita yang sudah mempelajari dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Ayyubiyahnya. Yang pertama adalah tentunya kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah salah satu cara agar kita mendapatkan jannahnya atau surganya. Yang kedua adalah harus gigih sebagaimana para pejuang Islam sebelumnya, tentunya sangat gigih untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam hingga sampailah ke bumi Nusantara ini, dan sekarang kita dapat merasakan nikmatnya memeluk agama Islam. Dan selanjutnya adalah harus mencintai tanah air, karena kalau kalian pelajari tentang dari Marx NU, salah satunya adalah hubul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Dan selanjutnya harus selalu semangat, karena pembelajaran pun jika ya tidak semangat tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi harus selalu semangat. Selanjutnya, di saat kita sudah mendapatkan ilmu ya, semuanya mudah-mudahan bermanfaat, tentunya kita juga harus peduli terhadap sesama ya. Tapi peduli di sini dalam hal yang positif, bukan berarti memberikan contekan di saat kalian sudah mengetahui sumber jawaban dan lain-lain ya. Akan pedulinya misalkan kalian peduli terhadap kebaikan lingkungan, sesama teman yang membutuhkan kayak gitu. Dan selanjutnya adalah kreatif. Nah, dari nilai karakter yang sudah dikembangkan itu, nanti yang sekarang akan kita bahas adalah proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi ada poin-poin di mana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah kalau Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah gitu ya, yang kita pegang sampai sekarang, insyaallah.
Dan selanjutnya proses berdirinya dinasti Ayyubiyah adalah untuk kekuasaannya sendiri. Kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah cukup luas ya. Yang pertama itu yang sekarang menjadi negara Mesir, selanjutnya di daerah Suriah, sebagian Yaman, Irak, di Mekah kayak gitu, Hejaz dan Diyarbakir. Itu adalah kekuasaan dari Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan yang poin keempatnya adalah penamaan Al-Ayyubiyah sendiri itu adalah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi. Nah, diambil dari nama kakeknya. Jadi Bani Ayub kayak gitu ya, yang bernama Ayub. Dan nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa bisa besar? Karena kalau sebelumnya sudah kita sedikit terangkan, ada salah satu kekuasaan di Mesir itu adalah menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Ya gitu, hingga akhirnya di saat Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan kekhilafahan yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena hakikatnya di Mesir adalah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sambutannya sangat luar biasa. Insyaallah. Dan nanti akan ada sedikit pertanyaan kayak gitu ya. Nanti kalian boleh diskusi dengan teman-temannya. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih kita perlu mengenal para pemimpin Daulah Ayyubiyah? Nanti kira-kira ibrohnya apa? Yang kedua, bagaimana peranan para pemimpin dalam membangun kemajuan Daulah Ayyubiyah? Nanti kalian diskusikan ya. Yang ketiga, nilai positif apa yang kamu dapatkan dari perjuangan para pemimpin Daulah Ayyubiyah dalam membangun peradaban Islam pada masa itu? Karena kalau kalian pelajari nanti akan begitu banyak peperangan. Salah satunya, kalau gak salah sampai dengan 9 kali peperangan di salib kayak gitu ya, di saat dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi, belum saat dipimpin oleh khilafah-khilafah yang lain. Nah, dari semua itu, apa yang bisa kamu teladani dari sikap semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah jika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Dan yang kelima, berikan pendapat kalian tentang apa yang seharusnya dilakukan pemimpin agar bangsanya maju tentunya, yang efeknya untuk kesejahteraan semua. Nah, ini sedikit profil dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa tahun 564 sampai 589 Hijriah ya. Jika di tahun Masehinya berarti kurang lebih tahun 1171 Masehi sampai dengan 1193 Masehi. Jadi kekuasaannya kurang lebih 22 tahun. Nah, dari nama ayah Salahuddin Al-Ayyubi adalah Najamuddin ya, Ayub, dan pamannya Asaduddin Syirkuh. Dan beliau hijrah atau migrasi ya, meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindahnya itu ke daerah Tikrit yang sekarang menjadi daerah Irak. Beliau lahir di benteng Tikrit yang tadi sudah disampaikannya di Irak tahun 532 Hijriah. Jika di tahun Masehi kan, maka itu tahun 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa dari benteng Saljuk di Tikrit, karena nanti kalian sudah pelajari kalau saat masa kelemah dinasti Ayyubiyah itu terdirilah dinasti-dinasti kecil. Salah satunya adalah dinasti Saljuk. Yang dimana dinasti Saljuk ini adalah penguasanya adalah ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, baik ayah maupun pamannya itu mengabdi kepada Imanuddin Janki. Itu adalah gubernur Saljuk untuk kota Mosul, itu di daerah Irak kayaknya. Nah, ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, yaitu sekarang daerah Libanon, sekitar tahun 534 Hijriah, maka Najamuddin Ayub atau ayah dari Salahuddin itu diangkat menjadi gubernur, ya, jadi wilayah kekuasaannya itu, dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Nah, di masa kepemimpinannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tentunya membagi wilayah kekuasaannya, jadi tidak terpusat, ya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Salah satu cabangnya yang pertama adalah dinasti Ayyubiyah ada di Mesir, ada di Damaskus yang sekarang Suriah ya, ada di Aleppo sama di Suriah, dan Kesultanan di Hamah. Dan selanjutnya Kesultanan Ayyubiyah di Homs dan Ayyubiyah di Mayafakin. Ada juga dinasti Ayyubiyah di Sinjar, di Hiskaifa, ada di Yaman, dan juga ada di Kesultanan Ayyubiyah di Irak, kayak gitu ya.
Nah, dari keperwiraan di saat Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, banyak usaha-usaha yang sudah Salahuddin Al-Ayyubi lakukan. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu memadamkan pemberontakan Hajib, ya. Jadi Hajib ini adalah kepala rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga dari Khilafah Al-Adi sekaligus perluasan wilayah Mesir sampai selatan Nubia itu pada tahun 568 Hijriah. Dan perluasan wilayah Al-Ayyubiyah, ya dinasti Ayyubiyah sampai ke Yaman dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan selanjutnya perluasan wilayah Al-Ayyubi ke Damaskus dan Mosul. Nah, selain usaha-usaha yang dilakukan, nanti ada juga peperangan yang terjadi yang teramat penting yang telah dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama adalah pertempuran Safuriyah, ya. Yang kedua adalah pertempuran Hittin, gitu. Dan selanjutnya adalah pembebasan Al-Quds atau Al-Aqsa, gitu ya, Baitul Maqdis yang itu di Palestina. Itu ketika menghadapi tentara-tentara salib. Dan khilafah yang akan kita bahas yang kedua adalah Sultan Al-Adi, ya, Al-Adil Saifuddin. Ya, nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Beliau menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah. Merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi beliau masih saudaranya, ya. Dan menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Nah, ini sketsanya, ya. Dan selanjutnya nanti akan ada prestasi dari Al-Malik Al-Adil. Yang pertama tentunya adalah ketika tahun 1168 sampai 69 Masehi, beliau mengikuti pamannya sirkuit ekspedisi militer ke Mesir. Dan tahun 1174-nya menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tentunya di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, ya. Sedangkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembangkan pemerintahnya di Damaskus. Jadi dibagi dua, ya gitu ya. Dibagi menjadi beberapa. Salah satu yang ditugaskan ke Mesir adalah Al-Malik Al-Adil. Dan tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. Ya, tentunya selain dari internal pemberontakan, terjadi juga pemberontakan dari eksternal. Salah satunya adalah orang-orang Kristen Koptik. Dan pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib, karena saat itu masih terjadi sampai 9 kali. Pada tahun 1192 dan 1193 beliau diangkat menjadi gubernur di wilayah utara Mesir, ya. Pada tahun 1153 menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Diangkat menjadi gubernur Syria di Damaskus yang sekarang sudah menjadi sebuah negara, ya. Jadi yang sekarang menjadi negara-negara Islam dulu itu adalah bagian-bagian dari provinsi kalau seperti di Indonesia, seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, kayak seperti Arab Saudi, ya, Mekah dan Madinah, ya. Dan menjadi sultan di Damaskus. Nah, yang ketiga itu adalah Sultan Al-Kamil Muhammad, ya. Beliau berkuasa dari 1218 sampai dengan 1238 atau kekuasaannya 20 tahun. Begitu, ya. Nama lengkapnya adalah Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Malik Muhammad, ya. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil dan selanjutnya menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219 hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik, ya. Saat itu masih, karena memang ada wilayah-wilayah yang masih melakukan pemberontakan. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'ajjam yang jadi sebagai gubernur Suriah. Nah, pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II. Nanti akan ada fotonya juga dibahas, ya. Yang cukup yang pertama itu, ya, beliau mengembalikan Yerusalem
dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib yang sebelumnya sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Ini udah tanda-tanda ada sedikit kemunduran ya, sebelum nanti Al-Fatih membebaskannya kembali. Dan selanjutnya kaum muslim dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Itu memang untuk peribadatan orang-orang Islam saja, karena salah satu masjid tersuci ketiga di dalam Islam itu ada 3 ya masjid. Yang pertama masjid yang disucikan oleh orang Islam tentunya adalah dari Masjidil Haram yang pertama ya. Yang kedua adalah Masjid Nabawi dan yang ketiga adalah Masjidil Al-Aqsa. Makanya selalu diperjuangkan oleh para mujahid-mujahid seluruh dunia. Dan selanjutnya nanti ada peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil, salah satunya adalah pada tahun 1218 Masehi gitu ya. Beliau memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat ya. Damietta kalau orang barat bilangnya. Dan menjadi sultan di dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi yang menggantikan Al-Adil yang meninggal. Dan selanjutnya ketika tahun 1219 ya hampir kehilangan tahtanya tadi karena ada pemberontakan gitu. Pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Ya. Dan Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Nah, di saat Salahuddin sudah membebaskan Yerusalem, nanti pada dinasti Ayyubiyah juga ternyata Yerusalem sempat jatuh juga kepada orang-orang Kristen salib, yaitu membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Muazzam, saudaranya saat peperangan ya, dan mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang-orang Kristen. Dan Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Ya, sahabat. Jadi seberapapun besar kekuasaan kita, tentunya akan kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak kalah pentingnya selain kita mempersiapkan ilmu keduniaan, tentunya kita juga harus mempersiapkan untuk bekal kita di yaumil akhir, di akhirat nanti ya. Dan nanti diskusikan hal-hal berikut dan saling menghargai pendapat teman kalian ya. Yang pertama, mengapa kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat kepemimpinan para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga, bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya. Apa teladan yang kamu tangkap dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah. Dan yang kelima, apa contoh dalam kehidupan sehari-harimu yang menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik. Nanti ini diskusikan, jadi tugas untuk kalian juga nanti, dan tugas yang pertama tadi juga sudah disampaikan. Nanti kalian tulis di kertas folio kayak gitu ya. Satu kelompoknya boleh 3-5 orang dan dikumpulkan kayak gitu. Dan ini ada rangkuman, nanti kalian bisa dipelajari di slide atau di video yang linknya nanti akan kakak share kayak gitu. Yang pertama ini silahkan diperhatikan. فاهجر الأوحال واصعد في السماء 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 فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى
فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوما ونجمك آفل فارفع الرايات وامضي قدما تسرج القنديل واشعل همة واركب الأهوال مهما أظلما فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهدى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل